Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mama Ibnu Aska. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana. Seorang ibu rumah tangga yang hidupnya itu di perkampungan, yang hobinya itu beres-beres rumah. Nah, gimana nih Bunda kabarnya hari ini? Aku berharap dan aku doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita sebagai ibu rumah tangga selalu diberikan semangat dalam menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini adalah aktivitas aku di pagi hari sekitar jam 7 pagi. Aku lagi ngejemur baju yang mana bajunya itu sebelumnya udah aku cuci semalam. Jadi di pagi harinya itu tinggal dijemur aja. Untuk mencuci baju, aku tuh biasanya mencuci bajunya itu 2 hari sekali, kalau enggak 3 hari sekali. Nah, di sini jangan salfok sama tangan aku, yang mana tangan aku tuh sebelah kiri itu udah mulai kelihatan bekas luka kena air panas dari presto ya Bunda. Jadi ini tuh aku ambil videonya setelah 3 hari kena presto. Nah, lukanya itu lumayan udah nyeri juga. Setelah 3 hari kena presto itu udah mulai kerasa gitu ya nyerinya, dan juga udah lepuh juga. Karena pas waktu pertama kali aku tuh kena air presto ya, hari pertama itu nggak ada lukanya. Jadi kelihatannya itu setelah 3 hari kena air panasnya itu baru kelihatan luka bekas kena air panasnya itu. Nah, ini benar-benar nyeri banget ya. Cuma ya namanya perempuan gitu atau ibu rumah tangga, walaupun kita itu lagi sakit atau ngeluh apapun ya tetap aja gitu beraktivitas. Tapi untungnya ada Pak suami yang selalu bantu aku dikala aku tuh lagi sakit. Apalagi tangan aku tuh kalau kena air atau kena percikan sabun itu Masya Allah perih banget. Dan selama beberapa hari ini untuk mencuci piring itu Pak suami, dan juga kalau untuk meres-meres baju itu Pak suami ya. Jadi aku tuh bagian untuk mencuci bajunya aja, kalau untuk meres-meresnya itu Pak suami. Karena benar-benar kalau untuk meres baju itu kayaknya sakit banget gitu ya, perih banget. Masya Allah tabarakallah, aku tuh bersyukur banget mempunyai suami yang pengertian, yang selalu bantu istrinya ketika istrinya itu lagi repot atau dikala sakit. Jadi Pak suami itu bantu-bantu aku tuh enggak dikala aku sakit aja ya, hari-hari biasa juga, tapi ya enggak setiap hari juga. Jadi tergantung sikon aja dikala Pak suami itu waktunya itu senggang dan ngelihat aku tuh lagi repot atau kesibukan, beliau tuh sering bantu aku gitu ya Bunda. Terutama di hari weekend yaitu hari Sabtu dan Minggu. Nah, siapa nih bunda-bunda yang suaminya itu suka bantu-bantu istrinya? Boleh ya ditulis-tulis di kolom komentar. Karena kan ada ya sebagian laki-laki atau sebagian suami yang tidak suka membantu istrinya. Padahal kalau kita tuh tahu pahala membantu seorang istri itu Masya Allah besar. Itu mungkin semua para suami yang ada di dunia ini berlomba-lomba untuk membantu istrinya. Karena hakikatnya pekerjaan ibu rumah tangga itu bukan mutlak pekerjaan seorang istri ya, tapi melainkan pekerjaan berdua. Makanya seorang suami itu harus pinter-pinter dikala beliau itu mempunyai waktu senggang atau ngelihat istrinya itu lagi sibuk atau lagi sakit, itu seharusnya ya bantulah istrinya gitu ya. Tapi ya jangan kita itu setiap hari minta tolong sama Pak suami untuk bantuin pekerjaan rumah, karena kan Pak suami juga kan mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah ya, atau untuk bekerja. Jadi kita itu ya ngelihat sikon aja gitu, sekiranya Pak suami itu lagi nggak sibuk, ya kita boleh ya minta tolong sama Pak suami, karena kan kalau nggak sama Pak suami sama siapa lagi ya kan? Masa iya sama tetangga, orang terdekat sama kita itu kan ya suami gitu, makanya kita tuh ya minta tolongnya sama Pak suami gitu ya. Nah, ini nggak kerasa aku lihat durasinya itu udah 4 menit ya, sedangkan aku tuh masih ngejemur baju. Mudah-mudahan teman-teman semua nonton videonya itu nggak bosen-bosen ya, dan mudah-mudahan nonton videonya itu full durasi. Karena ya memang pekerjaan ibu rumah tangga tuh ya ini aja yang berulang-ulang gitu ya. Ini alhamdulillah untuk ngejemur baju sudah selesai, dan langsung aja aku tuh menuju dapur mini aku yang super berantakan. Dan di sini jangan salfok sama kolong dapur aku yang sampai saat ini belum dipasang gorden kolong dapurnya. Di sini aku tuh masaknya itu ditemenin sama ibu Nyai atau ibu ya kalau di sini. Nah, ini lagi masak nasi, aku tuh minta tolong sama beliau untuk masakin nasi, karena aku tuh kalau masak nasi banyak itu belum terlalu bisa gitu ya. Jadi aku minta tolong aja. Jadi ini tuh ceritanya hari Senin ya, setelah aku tuh beres ngejemur baju, aku tuh masak untuk dibawa
dibawa ke kecamatan, yaitu masak jengkol yang kemarin itu udah aku presto ya Bunda, untuk dibawa ke kecamatan atau untuk nanti bacakan sama teman-teman abinya. Nah, di sini ya lumayan agak banyak gitu ya untuk masak-masaknya, makanya sampai aku tuh minta tolong sama nyai. Di sini aku tuh bagi tugas, aku tuh masak jengkol, sedangkan nyai itu masak nasinya aja. Untuk masak jengkolnya itu, aku mau bikin semur jengkol aja karena lumayan udah lama juga nggak masak semur jengkol. Awalnya sih tadinya mau dibikin, balado jengkol, cuma karena terlanjur udah di-presto si jengkolnya, jadi ya udahlah disemur aja. Ini jengkolnya udah aku geprekin sebelumnya. Nah, ini sebelum aku bumbuin, ini aku goreng dulu setengah mateng, jadi ngegorengnya itu nggak terlalu kering gitu ya. Jadi sebentar aja ngegoreng si jengkolnya ini. Nah, di sini itu lumayan agak banyak sekitar, 1 kilo lebih ya aku masak jengkolnya. Dan ngegoreng jengkolnya itu 2 kali gorengan. Dan mohon maaf ya Bunda apabila di video aku nih ada suara, kokokan ayam karena di samping rumah aku tuh banyak sekali ayam ya yang lagi, bermain gitu di samping rumah aku. Nah ini, Nyai itu lagi ngelihat nasi tadi katanya udah keket jadi tinggal disiram aja si nasinya. Dan tadi tuh untuk wadah nasinya itu aku tuh pinjam sama saudara aku atau sama bibi ya di sini karena aku tuh kebetulan belum punya termos nasi ya. Pengen sih ya, beli peralatan Tupperware atau set prasmanan dan juga termos nasi yang besar ya, yang ukuran besar itu aku tuh belum punya. Jadi insya Allah ya nanti kalau punya rezeki atau ada rezeki lebih pengen beli gitu. Jadi kalau punya sendiri kan enak ya, nggak pinjem-pinjem sama saudara atau sama orang. Dan tadi tuh yang minjem termos nasinya itu Nyai, karena pas waktu aku mau pinjem katanya, "Udah biarin aku aja," katanya gitu ya. Katanya kasihan sama aku. Masya Allah ya, alhamdulillah ya didekatkan dengan orang-orang yang baik, yang sayang sama aku. Nah ini untuk bumbu, semurnya itu sangatlah simpel ya, ini tuh bumbu semur ala-alaku sendiri. Di sini aku siapin cabe, cengkeh, terus juga bawang putih, bawang merah, dan juga tomat ya. Di sini aku tuh nggak pakai jahe, lengkuas, terus kunyit, aku nggak pakai ya. Jadi di sini tuh aku pakainya itu pakai bumbu sambal goreng gitu. Jadi si bumbunya itu nanti aku goreng terlebih dahulu, setelah aku goreng semuanya nanti aku blender. Nah, setelah di-blender itu nanti aku, masak ya, seperti ya layaknya kita itu bikin sambal goreng gitulah Bunda. Oh ya Bun, aku tuh ngegoreng jengkolnya itu sambil ngobrol sama Nyai ya, karena aku tuh bisa ngobrol sama Nyai itu di saat ada acara-acara aja gitu ya, kayak masak-masak kayak gini, atau di saat ada perlu aja. Karena aku tuh tipe orang rumahan ya, atau ibu rumahan gitu, nggak suka keluyuran atau nggak suka nenangga ya kalau di sini mengomongnya. Jadi aku tuh bisa, ngobrol atau bisa ketemu, bisa ketawa-ketiwi sama saudara atau sama tetangga itu paling ya di saat ada acara-acara tertentu aja gitu ya, Bunda. Nah ini nasinya itu udah matang alhamdulillah, jadi Nyai pindahin nasinya itu ke termos. Nah ini termosnya itu lumayan ukurannya itu besar, ini tuh ukuran 5 kilo pas ini Bunda. Jadi ini tuh, aku tuh masaknya itu 5 kilo dan ini tuh pas banget ukuran 5 kilo ya si termosnya. Karena perkiraan kata abinya itu di kantor itu nanti bacakannya itu ada 25 orang, jadi ya udah aku tuh masaknya itu 5 kilo dan kata Nyai itu ya sedang gitu ya ukuran, 5 kilo untuk 25 orang. Oh ya, aku tuh Masya Allah ya untuk saat ini tuh belum bisa konsisten seperti bunda-bunda semuanya, belum bisa menentukan, berapa kali sehari aku upload gitu ya. Karena ya mau gimana lagi gitu ya, kesibukan dunia nyata itu benar-benar sibuk banget. Jadi ya udahlah, tergantung sikon aja. Kalau sekiranya aku tuh nggak terlalu sibuk banget, aku upload video. Tapi kalau aku tuh, padat banget di dunia nyatanya ya, mau gimana lagi gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan aku tuh selalu berusaha gitu ya, walaupun gak setiap hari minimal gitu 1 minggu tuh 3 kali. Ini aja aku tuh udah 1 minggu ya nggak upload video, karena ya itu gitu, kendalanya. Tapi untungnya, selama 1 minggu itu walaupun aku tuh enggak bikin video atau enggak upload video, aku tuh masih punya banyak stok di galeri ya, jadi tinggal edit-edit aja. Jadi aku tuh, kalau bikin video tuh enggak spontan 1 hari bikin video,
satu hari itu edit gitu, enggak ya. Jadi aku tuh selalu stok video, jadi tinggal diedit-edit aja gitu. Nah ini bumbunya setelah tadi tuh udah aku goreng semua, terus juga di-blender dan setelah di-blender aku tumis lagi si bumbunya itu sampai benar-benar matang gitu ya Bunda. Biar nanti tuh kalau misalkan nggak habis itu nggak, cepet basi gitu si jengkolnya atau masakannya. Nah, di sini seperti biasa kalau masak itu wajib ya ada seasoning kayak micin, terus juga garam, gula, dan juga penyedap rasa atau, pakai, masako gitu ya, tergantung selera gitu ya, Bunda. Ini aku aduk-aduk atau aku tumis sampai benar-benar aromanya itu keluar atau sampai benar-benar mateng ya atau tanek. Nah, karena tadi tuh aku icip ini tuh kurang gula, aku tambahin lagi gulanya. Oh iya Bun, kalau di kampung aku tuh alhamdulillah untuk harga jengkol itu per kilonya itu, 20.000 jadi udah turun harga karena kan awalnya itu kan lebih mahal ya, atau harganya itu sama-sama kayak daging, tapi saat ini tuh alhamdulillah sudah turun. Dan kalau di daerah Bunda mungkin ada juga yang lebih murah gitu ya dari harga di sini. Dan kalau untuk pecinta jengkol itu kalau ngedenger si jengkol itu harganya udah turun, Masya Allah ya, kayak kita itu seolah-olah nemu harta karun gitu loh Bunda. Ya termasuk aku gitu ya, aku tuh pecinta jengkol banget, jadi aku tuh nggak bosen-bosen kalau makan jengkol ya, apalagi di balado atau di, pecak ya Bunda, itu Masya Allah enak banget. Pokoknya kalau jengkol mah diapain aja enak ya, dibikin godoh juga enak atau dibikin gorengan gitu ya. Nah ini si jengkolnya aku kasih kecap juga biar rasanya tuh lebih nampol, karena ini tuh videonya itu udah lumayan lama sekitar 3 mingguan yang lalu. Jadi kata teman abinya itu rasanya itu benar-benar nampol banget, enak banget, sampai-sampai si jengkolnya itu nggak ada sisa sama sekali, bumbunya itu limit gitu Bunda, dikorepin gitu ya. Dan nasi segitu banyaknya ya 5 kilo itu ada sisa sedikit gitu ya. Katanya, masakannya itu paling enak itu di antara yang lainnya, alhamdulillah ya. Jadi kita tuh, masaknya itu nggak sia-sia gitu ya, terus juga kita yang masak itu kayak seneng gitu kalau masakan kita itu disenengin sama banyak orang ya. Ya walaupun aku tuh lelah masak kayak gini, tapi aku tuh melakukan ini semua tuh seneng ya lillahi ta'ala, dan lelahnya itu bisa terobati gitu dikala kita itu mendengar bahwa masakan kita itu habis dimakan dan rasanya itu enak, itu menjadi suatu obat gitu ya, sehingga rasa lelahnya itu hilang ya Bunda. Nah karena tadi tuh aku tuh belum ngegoreng bawang goreng untuk campuran jengkolnya, di sini aku tuh goreng dulu, si bawang gorengnya. Ngegoreng bawang gorengnya itu aku pakai minyak bekas ngegoreng jengkol tadi ya, dan ini langsung aja aku campurkan ke jengkolnya biar nanti tuh rasanya itu lebih enak dan aromanya itu lebih wangi. Dan untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya Bunda, jangan lupa ya di-like, komen, dan subscribe. Dan aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang udah tonton video aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.